Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'in ala muridin watin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Adi Mansa selaku mata kuliah Kemuhammadiyaan. Kami kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang memahami matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri, saya Vega Ardana sebagai moderator dan anggota dan kelompok 6 yang bernama Adi Panggali, Fani Amalia, selanjutnya Ida Farida, Rihadatul Aisyah, dan yang berhalangan hadir yaitu Bilal. Selanjutnya saya akan mempersilakan untuk Fani Amalia mempresentasikan tentang memahami matan keyakinan dan cita-cita. Waktu dan tempat dipersilakan. Pengertian MKCHM. MKCHM adalah singkatan dari Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Sebuah dokumen yang memuat tentang salah satu landasan ideologis persyarikatan Muhammadiyah. Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah adalah putusan resmi Muhammadiyah yang berisi tentang keyakinan dan cita-cita hidup persyarikatan Muhammadiyah. MKCHM berfungsi sebagai penegasan tentang kedudukan manusia di hadapan Allah SAW dan di antara manusia sendiri. Penunjuk arah menuju terwujudnya cita-cita dan gerakan Muhammadiyah, juga penegas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan tajdid. Sejarah perumusan MKCHM. Perumusan matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pemikiran tentang ideologi Muhammadiyah pada dekade 1960. Muncul pemikiran untuk melakukan pembaharuan kembali khususnya bidang ideologi. Pemikiran ini kemudian melahirkan rumusan MKCHM tersebut. Di dalamnya, MKCHM memuat tentang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah sehingga dapat disebut sebagai ideologi Muhammadiyah yang disusun secara sistematis. Konsep MKCHM diputuskan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo yang juga melahirkan Hitah Ponorogo. Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 itu sendiri merupakan amanah Muhtamar Muhammadiyah ke-37 yang dilaksanakan tahun 1968. Muktamar tersebut mengambil tema tajdid Muhammadiyah. Pada tahun 1970 dalam Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta, MKCHM tersebut diolah kembali oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan disempurnakan kembali dalam Muktamar Muhammadiyah ke-41 tahun 1985 di Surakarta. Sebenarnya keinginan Muhammadiyah untuk merumuskan landasan ideologi berupa keyakinan dan cita-cita hidup ini sudah lama. Tahun 1935 pembahasan tentang paham dan sistem perjuangan persyarikatan sudah dirintis dan melahirkan rumusan 12 langkah Muhammadiyah pada tahun 1938 sampai 1940. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo, lahirlah dokumen bernama Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang berisi 7 pokok pikiran tentang prinsip-prinsip dasar Muhammadiyah yang dituangkan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar. Kemudian pada Muktamar Muhammadiyah ke-35 di Jakarta pada tahun 1962, lahirlah kepribadian Muhammadiyah sebagai rumusan ideologi yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah. Dasar dan pedoman perjuangan serta amal usaha Muhammadiyah juga sifat-sifat yang dimilikinya.
Selanjutnya, ayo Adi Panggali dipersilakan untuk membaca slide selanjutnya. Isi MKCHM. 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil makmur yang diridai oleh Allah SWT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. 2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya, sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjalin kesejahteraan hidup material dan spiritual dunia dan ukhrawi. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan 1. Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam, Muhammadiyah memiliki bidang-bidang terdiri dari akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat duniawiyat. Isi kandungan MKCHM. MKCHM terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok 1 mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Kelompok 2 mengandung persoalan mengenai paham agama menurut Muhammadiyah. Kelompok 3 mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia. Ya, selanjutnya untuk Riha Datul Aisyah, disilakan untuk membaca slide selanjutnya. Kelompok ke-1 berada di angka 1 dan 2 yang berbunyi 1. Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan visi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual dunia dan ukhrawi. Kelompok kedua berada di angka 3 dan keempat, berbunyi 3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi akidah, akhlak, ibadah, muamalat duniawiyat. Kelompok 3 berada di angka 5 yang berbunyi, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang sempurna, yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfalsafah Pancasila, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara Republik Indonesia yang adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. A. Asas. Muhammadiyah adalah gerakan yang berasas Islam. B. Cita-cita atau tujuan. Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. C. Ajaran yang digunakan agama Islam ialah agama Allah sebagai hidayah untuk melaksanakan dan rahmat Allah kepada umat Islam, kepada umat manusia sepanjang asas
dalam mencapai masa dan menjamin kesejahteraan hidup material, cita-cita atau tujuan tersebut dan spiritual, duniawi, dan ukhrawi. Satu, Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah, dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. 2. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. 3. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan manusia. 4. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksana muamalat duniawiyat atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Ida Farida dipersilakan untuk membaca slide selanjutnya. Fungsi dan misi Muhammadiyah. Mengingat perkembangan sejarah dan kenyataan bangsa Indonesia sampai dewasa ini, semua yang ingin dilaksanakan dan dicapai Muhammadiyah daripada keyakinan dan cita-cita hidupnya bukanlah hal baru dan hakikatnya adalah sesuatu yang wajar. 2. Sedang pola perjuangan Muhammadiyah dalam melaksanakan dan mencapai keyakinan dan cita-cita hidupnya dalam masyarakat negara Republik Indonesia, Muhammadiyah menggunakan dakwah Islam dan ma'ruf nahi mungkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya sebagai jalan satu-satunya. Kesimpulan, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah suatu sistem paham organisasi Muhammadiyah dalam memperjuangkan gerakan untuk mencapai tujuan atau dengan kata lain substansi ideologis yang mengandung paham agama yang fundamental. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah merupakan keputusan Tanwir pada tahun 1969 di Ponorogo dan rumusan matan tersebut telah mendapat perubahan dan perbaikan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. 1. Atas kuasa Tanwir tahun 1970 di Yogyakarta. 2. Disesuaikan dengan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kami dari kelompok 6 telah selesai membaca presentasinya. Terima kasih untuk semuanya yang telah membaca. Sekian dari kelompok 6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.